Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ahli tafsir yang lain ada mengatakan melainkan untuk mengenalku. Jadi artinya bahwa kita ini dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Untuk beribadah. Itulah tugas kita ada di muka bumi ini. Kita dijadikan Allah untuk beribadah. Maksudnya adalah fungsi utama daripada kita ini mengabdi kepada Allah. Walaupun di dalam diri kita ada fungsi-fungsi lain, tetapi intinya adalah menunjang untuk ibadah. Nabi Yahya alaihi salam waktu berumur di bawah 10 tahun, masih kanak-kanak. Beliau berjalan dari rumah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke rumah, masih anak-anak. Dibawai, diajak oleh kakanakan-kakanakan. Yahya, kita bermain-main, yuk sini. Nabi Yahya menjawab, ma khuliqtu lihadza, aku tidak dicipta untuk bermain-main. Ini seorang anak kecil yang sudah mengerti tentang kejadian dirinya. Dibawai bermain-main, dijawab ma khuliqtu lihadza, aku tidak dicipta untuk ini. Karena manusia adalah dicipta untuk beribadah. Artinya bukan kada boleh kita berdagang, bukan kada boleh kita bersenang-senang, bukan kada boleh kita istirahat, bukan kada boleh kita berusaha, kada. Boleh itu. Tetapi apabila sampai masanya ibadah, kembali kepada ibadah. Kegiatan apapun, usaha apapun, pekerjaan apapun, bila sudah tiba waktu ibadah, mesti ibadah. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Dan itu menunjukkan kita adalah manusia yang sihat, manusia yang sempurna akalnya. Artinya, apabila kita ini asik bekerja, asik bermain, asik bersenang-senang, tanpa memperdulikan waktu ibadah, itu menunjukkan ada kesalahan di dalam jiwa kita, ada error dalam diri kita, ada salah yang mesti dibaiki. Asik berdagang, kada tahu hukum Allah halal haram, asik tahu waktu sembahyang, terus berdagang, bertani, bekerja, ibadah dilupakan. Ini error manusia nih. Kenapa? Karena kada sesuai dengan penciptaannya. Dia dicipta untuk ibadah. Pernah kita contohkan untuk lebih mudah mengerti dengan handphone, HP. HP itu dicipta fungsi utama untuk apa? Untuk komunikasi. Itu utama. Untuk bepandir kawan di sini lawan jauh di sana. Itu fungsi utama HP.
Tetapi di dalam HP itu ada kamera. Dalam HP itu ada pemutar lagu. Dalam HP ada kalkulator. Dalam HP ada permainan. Itu hanya sebagai penunjang. Tapi intinya adalah untuk komunikasi. Nah, sebuah HP yang baik, HP yang baik nih, kita mutar lagu, mengaji umpamanya, putar mengaji. Datang panggilan dari jauh datang, ampihnya mengaji HP, ada panggilan ya. Putus lagu, putus apapun, putus panggilan datang. Karena HP ini fungsi utama memang untuk panggilan itu. Fungsi utama untuk panggilan. Rahatan menghitung kalkulatornya di HP. Masuk SMS, pajah kalkulatornya. Timbul pesan masuk ya. Karena fungsi utama HP memang itu, komunikasi. Nah, bila HP kita demikian, berarti baik HP-nya. Baik ini HP. Tapi apabila kita asik memutar lagu, putar lagu, panggilan orang kada masuk lagi, SMS kada masuk lagi, aur lagu harus berbunyi, ini HP error. HP ini sudah kada beres lagi. Kenapa? Panggilan orang kada masuk. Karena memutar lagu, memeriksa gambar, kada masuk lagi panggilan-panggilan orang. Ini HP sudah perlu dibaiki. Dan HP ini murah, rusak. Murah nih HP. Bilang kada berharga lagi, karena fungsi utamanya kada berfungsi. Nah, demikian manusia yang sibuk dengan pekerjaan tanpa menghiraukan ibadah, ini manusia adalah murah harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekedar perbandingan fungsi kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kan bukan kada boleh kita bekerja, bercari, berkabun, boleh. Tapi ingat, kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita seringkali memikirkan perluasan usaha. Ada usaha ini tangkap dan menguntungkan. Ada usaha ini tangkap, ini menguntungkan. Ada usaha ini ambil, habis waktu untuk usaha. Tetapi untuk ibadah kita kadang-kadang mengadakan perluasan. Mulai umur 30 sampai 60, ini tutupang wirid, kadang-kadang pertambahan belum berkurang lagi. Yasin, tiap Yasin bermaghrib semacam. Berpuluh-puluh tahun, kadang ada peningkatan. Tapi kalau usaha, bikin ini, ulah itu, tambah ini, macam-macam usaha. Selalu ditambah pemasukan. Tapi pemasukan ibadah kita berkurang. Makin tua makin kurang, makin tua makin kurang. Nah, ini error juga nih. Ini error juga. Nah, jadi selalu kita ingat bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Ada orang-orang dahulu yang ditulis di tangannya. Di tangan ditulis, khuliqtu lil ibadah. Aku dicipta untuk ibadah. Jadi bila hendak kemana-mana, oh, aku dicipta untuk ibadah. Bukan untuk kedakaruan, bukan untuk itu ini. Aku dicipta untuk ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tugas kita ini ibadah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana. Karena ibadah ini memerlukan berbagai macam. Ibadah memerlukan kekuatan tenaga supaya bisa bergerak, supaya bisa sembahyang, supaya bisa naik haji, supaya bisa umrah. Itu perlu kekuatan. Makanan, minuman.
Untuk beribadah kita perlu pakaian. Untuk beribadah kadang-kadang perlu kendaraan. Untuk beribadah perlu tempat. Banyak keperluan-keperluan kita agar kita bisa beribadah. Nah, untuk mencukupi keperluan kita beribadah ini, Allah ada menyediakan 2 tempat yang kita duduki, yang kita jalani.